Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, kembali lagi bersama Adinda Rahmadani di Bisik Bincang Asik. Nah, kali ini Dinda nggak sendirian loh guys, Dinda ditemanin oleh seorang Community Development Officer dari Tarakan Field. Siapa itu? Ini adalah Mas Abrar. Hai Mas Abrar. Halo. Oke, Mas Abrar apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik. Mas, ini mau tanya-tanya mengenai Tarakan Field itu sendiri. Boleh nggak sih dijelasin sedikit profil mengenai Tarakan Field? Terkait Pertamina ya? Iya, terkait Pertamina. Jadi di Pertamina EP ini saya selaku Community Development-nya, Officer, pengembangan masyarakat dan program CSR, perusahaan minyak dan gas yang bisa teman-teman sebut yaitu adalah Pertamina ya. Kalau orang Tarakan, mau kemana? Ke Pertamina gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau mau Pertamina itu bukan ngisi BBM aja gitu kan. Kalau yang teman-teman tahu kan, oh mau kemana Pertamina ngisi BBM, ngisi bensin dan lain-lain ya. Nah, jadi kita bagian eksploitasinya minyak dan gas itu, jadi kita memproduksi minyak mentah. Nah, jadi di minyak mentah ini kita akan kelola menjadi berbagai hasil keluaran-keluaran minyak-minyak baru seperti itu. Kemudian di Pertamina Kota Tarakan tidak hanya ada satu, kita juga ada di Sembakung juga, itu masuk wilayahnya di Kota Tarakan. Pertamina EP Tarakan sendiri berlokasi di jalan Kampung 1, di Kelurahan Kampung 1, tepatnya itu ada kantor besar kita di daerah Pamosian, dan kita memiliki berbagai sumur-sumur minyak di Kota Tarakan. Seperti itu, Dinda. Oh, gitu ya, Bang. Ya. Jadi kita udah tahu sedikit nih mengenai Pertamina itu sendiri ya, Bang ya. Nah, ini lebih akrab manggilnya Bang apa ya, Bang ya? Gak apa-apa, Oke, Bang aja. Oke, kalau Mas kan tahu formal ya, Bang. Oke, jadi ini sebenarnya program-program dari Pertamina itu sendiri apa sih, Bang? Soalnya kan ada beberapa Dinda baca-baca itu ternyata bukan hanya tentang BBM aja loh, gitu. Itu gimana tuh, Bang? Ya, program-program kita di Pertamina cukup banyak. Salah satu program kita itu adalah pengembangan masyarakat di wilayah kerja kita. Salah satunya adalah pengembangan masyarakat disabilitas. Nah, anak-anak kaum disabilitas kita coba mengupayakan sebagai mereka itu bisa meningkatkan ekonomi kreatif gitu. Salah satunya itu adalah membuat kerajinan batik. Nah, itu satu. Kedua, kita mencoba untuk membina ibu-ibu di daerah pesisir, karena kan Dinda tahu ya kalau misalkan di Kota Tarakan ini kan potensi besarnya rumput laut. Rumput laut itu kita kelola menjadi produk-produk turunan menjadi seperti Equato, terus itu ada brownies rumput laut, kemudian ada dodol rumput laut, es krim dan lain-lain. Nah, ini menjadi nilai ekonomis baru, bahkan ada beberapa produk ini bisa menjadi oleh-oleh lokalnya Kota Tarakan. Seperti itu. Nah, itu dua. Yang ketiga, kita beranak ke pendidikan. Nah, pendidikan kalau misalkan Dinda tahu, di pendidikan kita ini kita melakukan program CSR di sekolah tapal batas. Jadi perbatasan langsung sama Indonesia dan Malaysia gitu. Ini banyak latar belakang yang cukup menarik nih kalau misalkan kita mau bahas ya. Tapi ini adalah poin-poin intinya bahwa Pertamina senantiasa untuk berkontribusi, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, bahkan yang sampai saat ini adalah terkait pandemi COVID. Nah, kalau Dinda nanya kan, Bang Abrar, terkait COVID itu apa aja sih yang dilakukan Pertamina gitu kan? Ya, itu kan cukup menarik ya. Nah, gitu. Jadi baik itu dari sarana prasarana kesehatannya sendiri, kita udah mencoba membantu dari pihak rumah sakit. Nah, kemudian kita juga membuat kelompok, kelompok penanggulangan COVID di Kelurahan Kampung 6, gitu. Jadi kelompok inilah yang mensosialisasikan, memberikan pengetahuan terkait COVID kepada masyarakat. Dan selain itu kita bantu-bantu sarana seperti air bersih, kemudian untuk tempat cuci tangan, wastafel, masker, hand sanitizer, hazmat, dan lain-lain. Nah, cukup banyak dan cukup masif kalau untuk terkait program-programnya. Nah, terus kita ada nih pembinaan anak-anak muda. Nah, ini kan Dinda anak muda ya. Ini sangat cocok banget nih kalau misalkan punya program yang cukup menarik, kita bisa bersinergikan. Ini karena momennya cukup menarik, Dinda, adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi mari Dinda dan teman-teman lain coba
membuat sebuah program yang menarik nih kepada anak-anak muda. Nanti kita bisa berdiskusi, kita ketemu, ya kita bisa sinergi program-program apa yang bisa kita jalankan. Nah, salah satu programnya itu kita coba membina melalui kerjasama program sama Saka Pariwisata. Nah, Saka Pariwisata kan di bidang pramuka ya. Iya. Nah, itu kita mempopulerkan pariwisatanya di Kota Tarakan. Nah, gitu. Makanya semangat anak muda ini harus kita jaga gitu. Wah, ternyata ini memang tujuannya untuk anak-anak muda ya Bang ya, membangunkan. Lalu visi misinya itu sendiri gimana tuh Bang untuk program-program yang tadi Abang sebutkan? Visi dan misi kita yang jelas kita memiliki komitmen secara perusahaan ataupun perseroan. Kita memiliki komitmen kita diwajibkan untuk berkontribusi langsung ke masyarakat, di mana masyarakat yang kita lakukan pemberdayaan ini bisa menambah tidak hanya taraf hidup dia, tapi kesejahteraan sekitarnya. Salah satu contohnya tadi, anak-anak disabilitas yang kita bantu terkait penanganan beliau untuk akses ke tenaga kerja kan agak susah ya anak-anak disabilitas. Nah, di sini kita beliin wadah, kita siapkan rumah, kita siapkan fasilitas membatik, kita persiapkan marketingnya dan lain. Nah, di sini nih kita siapkan semua. Jadi beliau inilah ada anak-anak ini yang tinggal menjalankan programnya saja. Alhamdulillah kalau mau jalan-jalan di Kelurahan Kampung 1 lihat beraneka batik-batik yang ada di Kaltara gitu, dan udah dihakikan lagi kan, udah punya hak paten seperti itu. Dan yang membuat batik itu sendiri disabilitas ya Bang ya, tunarungu kan. Iya, udah pernah ke sana? Udah pernah ke sana waktu itu. Seru kan? Iya, seru banget di situ Bang. Jadi teman-teman pemuda yang mau ke sana ya udah nggak apa, itu udah wadah dan ruang untuk kami semua gitu ya Bang ya. Ya tidak hanya belajar Dindanya, tapi bisa mencari informasi, dan itu menjadi ikonnya Kota Tarakan kan, tempat berkunjung, berwisata, melihat bagaimana sih proses membatik. Betul Bang. Nah ini kan tadi kan Dina lihat Abang ini di bagian komite development, berarti kan itu adalah komite pengembangan ya Bang ya. Nah ini ada nggak sih kayak bocoran-bocoran program-program yang kemudian akan dikembangkan ke depannya gitu Bang? Ya, tahun ini kami mengembangkan program terkait Kampung Nelayan. Kampung Nelayan itu terkait masyarakat pesisir. Nah ini kami coba sinergikan dengan dinas terkait, kemudian dinasnya itu merealisasikan berbagai program terkait kesehatan. Nah, di sini. Kemudian di tahun depan kami berharap ada ciptaan nih yang tadi saya sampaikan ke Dinda terkait inovasi-inovasi mahasiswa, inovasi-inovasi anak-anak muda. Kalau misalkan membuat sebuah forum pemberdayaan masyarakat, contohnya kayak bank sampah, nah itu kan itu menarik tuh kan untuk mengurangi sampah di Kota Tarakan. Kemudian dari anak-anak muda menciptakan kreasi-kreasi seni. Nah itu yang pernah datang sama saya itu adalah lisan, kemudian ada komunitas terkait musik juga, seni, ya, itu datang ke saya. Gimana cara kita bisa mengembangkan musik-musik tradisional Tidung nih, nah, seperti itu. Itu sih menarik lah pokoknya. Yang penting teman-teman bisa bisa mensampaikan, bisa mempresentasikan bahwa ini adalah program yang menarik, yang bisa kita bersinergi. Saya rasa tidak ada menutup kemungkinan kita akan bisa berjalan bersama. Tapi itu ada momentum-momentum perekrutan sendiri nggak sih Bang? Kayak macamnya kita untuk presentasi itu ada dibuka lowongan gitu untuk presentasi, pengajuan apa segala macam tuh ada nggak sih Bang? Sebenarnya tidak ada ya. Bagaimana teman-teman memiliki kreativitas yang lebih saja, ya kan? Kemudian menyampaikan, karena kita membuka lebar peluang sebesar mungkin. Ya itu. Ya kalau misalkan teman-teman dari pemudanya tidak bisa menangkap peluang tadi ya sayang sekali gitu kan. Nah ini udah mulai terbuka nih kegiatan-kegiatan, bahkan tadi saja teman-teman dari pemuda Nunukan ya kan melaksanakan kegiatan KNPI Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini di Kota Tarakan kita support penuh. Nah, kira-kira apa yang bisa kami bantu di kegiatan teman-teman seperti itu. Jadi intinya adalah teman-teman harus kreatif. Nah, karena kalau misalkan kreatif, ketika kami lihat ini sebuah program yang menarik dan menjanjikan untuk masa
depan dan masyarakat khususnya ya, karena kan teman-teman sebagai agen perubahannya nih kan. Nah, teman-teman agen perubahannya, kemudian masyarakat lah adalah sebagai indikatornya gitu. Nah, teman-teman lah yang merealisasikan, karena teman-teman punya pendidikan, masyarakat lah sebagai fasilitasnya, seperti itu. Benar. Jadi kan kemarin tuh Bang banyak juga tuh yang bilang bahwa kami ini anak muda nggak dikasih wadah, nggak dikasih uang sama pemerintah. Ternyata udah ada, tapi kitanya aja yang nggak nyerap peluang itu sendiri ya Bangnya. Jadi pintar-pintarnya pemuda itu sendiri untuk mencari-cari peluang atau menciptakan peluang itu sendiri ya Bang ya. Oke, jadi tadi kan Abang ada nyinggung tentang program pandemi. Tapi kan kalau kita lihat ya Bang ya, perusahaan-perusahaan itu setelah atau saat pandemi itu banyak mengalami hambatan, baik itu dalam operasional perusahaan atau mitra binaan ataupun pendampingan program. Nah, kalau untuk perusahaan Tarakan Field itu sendiri gimana Bang? Ya, justru ini menjadi peluang kami sebenarnya untuk bagaimana kami lebih aware lagi kepada masyarakat. Nah, justru itu alasan kami tadi membentuk kelompok kan. Nah, dengan adanya kelompok inilah, disitulah kita bina, dan disinilah kami tidak hanya kelompok itu saja. Ya, salah satu contohnya tadi kami sampaikan adalah dari Saka Pariwisata. Ini kami emang fasilitasi teman-teman untuk bisa mensosialisasikan terkait pendampingan serta sosialisasi COVID gitu. Tidak hanya mensosialisasikan, tapi ada beberapa fasilitas yang kami kasih ke teman-teman. Salah satunya masker, hand sanitizer, minuman sehat, dan baru-baru ini kami baru mengadakan kegiatan minuman sehat bersama gitu. Nah, seperti itu. Jadi terkait COVID ini adalah masalah kita bersama, ya kan? Tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor. Dalam hal ini adalah pemerintah, kita, masyarakat, perusahaan, kemudian anak muda khususnya yang lagi gencar-gencarnya di media sosial nih. Nah, kita walaupun di media sosial juga bisa mensosialisasikan, tidak harus di forum kan. Nah, ya buatlah konten-konten yang menarik terkait penanggulangan COVID kah, ataupun terkait sosialisasi jaga jarak, memakai masker yang benar. Nah, itu kan bisa kita lakukan. Nah, ini kalau misalkan punya ide menarik, buat kompetisi mengguna masker dengan baik yang benar itu seperti apa, kita bisa sinergi gitu, video tutorial gitu ya Bang ya, poster gitu dan kan. lain. Nah, itu kan wadah informasi kan. Iya, benar tuh Bang. Jadi sebenarnya mitranya dari Tarakan Field ini adalah pemuda Bang ya. Khususnya pemuda. Iya, jadi kayak Dinda pun sebagai pemuda dan teman-teman yang nonton di rumah pun pasti kayak, wah ada loh gitu yang menarik, tapi kitanya aja yang nggak tahu gitu. Dan ini semoga dari tayangan ini juga bisa diberitahu, berikan informasi ya Bang ya. Lalu kemudian dari hasil dari program itu sendiri gimana tuh Bang? Pasti perusahaan itu kan ada tujuan atau targetnya. Nah, menurut Abang sendiri targetnya udah dicapai atau belum nih? Ya, untuk beberapa program kita udah punya target ya. Salah satu targetnya itu adalah di bidang lingkungan. Kita udah ngelola lebih kurang itu 10 tahun lebih, baik itu di kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Ini yang udah pernah Dinda lihat kalau setiap hari Minggu pasti rame ya di KKMB ini. Banyak pengunjung, bahkan itu tidak hanya lokal ya, bahkan udah mancanegara. Nah, gitu juga bisa menjadi pusat penelitian. Nah, itu salah satu target kami, menjadikan kawasan KKMB ini tidak hanya sebagai identitas lokal, tapi mancanegara, dan itu udah tercapai. Itu satu. Yang kedua, di bidang sampah, lingkungan, kami berupaya melalui Kelurahan Kampung 6 ini, kami mengelola minyak jelantah menjadi biodiesel. Nah, ini jadi menjadi bahan bakar. Ini target kami. Dan alhamdulillah sudah tercapai. Nah, jadi dulunya masyarakat di Kelurahan Kampung 6 bahkan Kota Tarakan ada minyak jelantah sisa, kalau misalkan itu bisa dimanfaatkan, itu didaur ulang atau enggak itu digunakan kembali hingga benar-benar hitam, bahkan tidak ada gitu, atau dibuang secara langsung ke tanah ataupun ke laut seperti itu kan. Nah, jadi salah satu solusinya adalah bagaimana kita memanfaatkan minyak jelantah ini menjadi bahan bakar yang bermanfaat. Kita buatlah biodiesel seperti itu. Itu capaian-capaiannya udah cukup banyak sih kalau saya bisa menceritakan. Ini satu sesi satu program gitu. Satu sesi satu program, karena program kita cukup masif, continue, kemudian
Ya, salah satunya banyak, di setiap daerah ada, Kelurahan Kampung 1 ada, Kelurahan Kampung 6 ada, di Pantai Amal ada, dan ini meranjak ke Mamburungan juga ada, di Kelurahan Kampung 1 Disabilitas dan Program Bank Sampah, kemudian di kawasan konservasi mangrove dan bekantan ada, bahkan yang baru-baru ini adalah wisata Taman Anggrek. Ini kita bangunkan, kalau Dinda udah pernah jalan-jalan ke sana, kita bangun ini greenhouse. Iya, Kita greenhouse. bangun greenhouse baru, di situ kita tanam tanaman-tanaman anggrek yang menjadi endemiknya Kalimantan. Kalimantan, ya Gitu. bener Bang. Jadi kan kemarin juga Dinda ada sempat hearing dengan anggota dewan tentang sampah itu sendiri Bang, tentang bank sampah, tentang alat pengelolaannya kayak alat insinerator di TPA itu kan Bang. Itu kan banyak yang nggak jalan gitu Bang, dan ternyata Pertamina sendiri sudah menjalankan itu di beberapa Program titik gitu ya Bang. Bahkan udah mau menyuruh ini mau Iya. OTW ke Mamburungan. Nah, bahkan Wah. nanti di Kampung 4 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya, nanti bisa Dinda diundang kan? Nanti bisa lihat-lihat kan Iya. kita ke sana. Iya Bagaimana benar. sampah plastik bisa menjadi paving block. Iya, Itu kan benar. menarik seperti itu. Kemarin itu baru pernah ngeliat satu itu di KSM Lestari itu Bang. Abang sendiri tahu ya Bang ya. Tahu, ha? Nah di situ kan juga pengelolaan menjadi bahan bakar ya Bang ya. Bahan bakar. Nah maka dari itu ternyata wah udah banyak, dan sayangnya yaitu tadi kurangnya edukasi kami anak muda mau melihat itu, mau mencapai titik-titik itu sendiri ya Bang ya. Benar. Tapi kalau untuk Abang dan perusahaan Abang sendiri nih untuk Tarakan Fit, cara menyampaikan atau sosialisasinya dengan masyarakat itu gimana Bang? Bahwa ini loh ada program gitu tuh gimana Bang? Ya, salah satunya itu adalah melalui forum ya, khususnya ya. Ada namanya forum CSR, kemudian ada namanya forum stakeholder pemerintahan. Nah, ini kemudian melalui media publikasi, video, bahkan terus itu melalui media-media cetak, online, dan media nasional. Nah, itu cara-cara kami untuk memberikan informasi. Dan di akhir tahun dan awal tahun, biasanya kami melakukan namanya forum group discussion. Nah, ini untuk setiap program-program kami yang menjadi sebuah program unggulan. Salah satunya di Batik, kami akan undang nih stakeholder terkait kami untuk bahwa Pertamina ini akan membuat program 1, 2, 3. Nah, itu akan kami jelaskan. Dan Pertamina akan melaksanakan ini dalam waktu ini. Nah, apa yang bisa kita sinergikan di saat waktu momen-momen itu? Gitu. Salah satu contohnya adalah nanti di akhir tahun atau enggak awal tahun, biasanya kami akan undang nih, baik itu dari pemuda, kemudian dari pemerintah, dari komunitas, mitra binaan, media, itu kami undang jadi satu. Kita duduk bareng berdiskusi mewujudkan rencana strategisnya. Ya, karena program ini kan harus ya tadi Dinda bilang goals-nya apa? Harus ada goals-nya, baik itu dalam 1 tahun, bahkan nanti sampai ke exit program, kemandirian program dalam waktu 5 tahun. Kami punya yang namanya roadmap atau enggak perjalanan program itu selama 5 tahun. Nah, 5 tahun inilah yang kita kelola mau seperti apa. Gitu. Kalau dia itu di bidang lingkungan, goals-nya adalah penurunan sampah, emisi. Nah, kalau itu di bidang ekonomi, adanya peningkatan penambahan pendapatan masyarakat. Kalau itu di bidang seni dan budaya, adanya penambahan yang namanya itu tadi pelestarian musik-musik, kemudian penambahan masyarakat atau enggak kelompok-kelompok yang mencintai terhadap keunikan lokal seperti itu. Bener. Ini akan ada masuk ke dalam sekolah gitu nggak Bang? Kayak macamnya sosialisasi masuk sekolah gitu kan, karena memang sasaran pemuda itu pasti talenta bukan tuh adalah anak-anak sekolah, terutama SMA ya Bang. Itu gimana tuh Bang? Sejauh ini untuk SMA kami sudah ber-MOU dan menjadi sekolah adiwiyata itu adalah kalau saya tidak salah SMP Negeri 1, kemudian SMP Negeri 3 atau 4, dan ini nanti jam 4, kebetulan jam 4 nanti nih saya akan menceritakan target, strategi, dan program CSR Pertamina di Universitas Borneo. Lanjut nanti berkelanjutan di tanggal 3 November bersama para pakar ahli ekonomi, saya akan berbicara juga. Nah, itu terkait program-program CSR-nya kami. Nah, dan ini
momen kami mensosialisasikan program-program kami. Iya, Gitu, benar. seperti itu. Jadi cukup banyak sih kalau anak-anak muda kayak anak-anak SMP, SMA, ya kayak forum anak itu kan anak-anak SMA yang Iya, saya bina benar. kan. Nah, forum anak itu ya dari berbagai SMA menjadi satu kelompok, kemudian membentuk sebuah program yang itu bisa dari bentuk pembinaan anak kecil ataupun ya kekreativitasan lingkungan, daur ulang sampah dan lainnya. Seperti itu sih. Nah, jadi kalau ditanya sekolah mana saja yang udah dipetakan, ya kita bisa bercerita sih sebenarnya hampir sekolah seluruh kota Tarakan. Nah gitu. Ya karena kondisinya pandemik, Iya, ya benar. kembali lagi kan Dibatasi. kita Iya, harus ke benar. online. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan ada kesempatan dari Muhammadiyah, Iya, dari SMP benar. lain ya, untuk mengundang saya untuk bercerita, memotivasi bagaimana sih program kerja OSIS yang baik dan benar, Iya, rencana strategisnya itu seperti apa, rencana untuk menggait teman-teman itu seperti apa, itu bisa kita ceritain di situ dia. Berarti Dinda bisa ya nanti Boleh ngundang-undang aja, abang gitu ya ke Semamu. Oke, Boleh. siap bang. Jadi kita udah bicara banyak nih sama Bang Abla mengenai program dari Tarakan Field, mengenai profilnya itu juga, dan tentang kepemudaan ya tentunya Iya. bang, karena pas waktunya Momennya. atau pas momentumnya di Hari Sumpah Pemuda. Nah kemudian Dina mau ngajak abang main nih, kita agak Yes. refresh nih bang, boleh nggak main Boleh, sama boleh, Dina? boleh. Ini ada dua pilihan dan abang harus pilih salah satu satu dengan ya? cepat. Iya, Oke, oke, siap. benar. Bang. Lokal atau global? Lokal, SDM atau SDA? SDM, Potensi atau solusi? solusi, Kreatif atau inovatif? inovatif. Inovatif. Oke bang, Dina mau tanya nih bang, alasannya nih bang, ini tadi lokal atau global, kenapa abang memilih lokal? Ya, kalau dalam konteksnya pengembangan, saya harap kita mengembangkan ini dari lokal kemudian, lalu produk lokal ini nantinya bangsa pasarnya akan ke global. Karena kalau misalkan kita malu start di global, takutnya produk kita ini tidak akan sanggup untuk bisa mencukupi globalnya Iya, yang ada di benar. dunia. Jadi pengembangan itu harus dari lokal. Betul. Ketika kita Indonesia tidak memiliki kekalahan secara produk karena kita unik. Nah, bangsa pasar kita unik, kemudian produk-produk kita juga unik, bervariasi, banyak ragam dan lain-lain. Contohnya aja di Kaltara aja kita memiliki produk-produk dan sumber daya alam yang cukup menarik. Seperti contohnya itu adalah durian alive. Iya, Ini yang bisa kita kembangkan. Iya. Kemudian nangka dalam bentuk tarak, kalau kita bisa Iya. bilang, nah ini unik unik. Nah, dan ini tidak bisa dimiliki dari global lain gitu. Nah, jadi saya harap kita mengembangkan produk ini dari lokal dan kita konsumsi secara masif. Ini adalah dari lokal untuk lokal, kemudian kita bisa menuju go global. Jadi Seperti pengenalan itu. lokal dulu ya bang ya, Yes. lalu kemudian ketika lokal sendiri sudah kenal, itu akan berkembang menjadi global. Oke bang, selanjutnya SDM atau SDA? Abang pilih SDM. SDM, Sumber ya. daya manusianya, kenapa tuh bang? Kita sudah terlalu kaya SDA-nya. Ya, kita sudah Gitu. tahu kaya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan SDM dengan SDA yang cukup kaya ini, Iya, sangat sayang sekali. Dan rata-rata mindsetnya kita itu adalah ketika kita sudah cukup dirasa di situ, ya sudah, kita tidak ada pengembangan. Iya. Jadi harapan saya, kembangkanlah SDM kita, kemudian dari SDM ini bisa meranah tidak hanya satu sektor sumber daya alam saja, tapi sektor-sektor lain bisa berkembang, baik itu di infrastruktur, bagi yang pendidikan, ya itu hal yang terpenting. Iya, benar. Pendidikan dan sumber daya manusia ini bukan hanya di haknya kita saja kan, tapi itu tadi bagaimana kita memanajemen sumber daya alam. Kalau sumber daya alamnya udah cukup bagus seperti ini, SDM kita tidak bisa memanage atau memanajemennya, ya itu tidak akan sebagus yang kita lakukan gitu. Benar. Kaltara memiliki sumber daya alam yang luar biasa, salah satunya krayan. Tapi kita lihat akses dan sumber daya masyarakat di sana itu udah mampu belum untuk menyamakan bayi? Pasti tidak. Karena apa? Edukasi masyarakatnya itu yang kita perlukan. Bagaimana masyarakat siap untuk menghadapi itu? Seperti itu. Makanya alasan saya, ya kita kembangkan SDM kita, seiring berjalan kita memperbaiki SDA kita yang sudah bagus ini.
biar tidak ada ketimpangan ya Bang Benar ya sekali. antara kota dengan pelosok itu sendiri. Tadi juga ada program di pelosok ya Bang ya, di tapal batas, di Tapal perbatasan batas. juga kan Bang kan. Oke, selanjutnya potensi atau solusi Abang pilih solusi. Kenapa tuh Bang? Tadi sama, SDA itu kan potensi kan. Iya. Nah, ya kita tinggal memberikan solusinya aja. Mau solusinya seperti apa Iya. ya kan? SD-nya mau diapain Mau gitu. diapain ya. Jadi itu bersinambungan sih sebenarnya. Kalau kita membahas konteksnya itu tadi ya. Nah, jadi potensi udah cukup besar. Pertamina hadir dengan melakukan program pemberdayaan ibu-ibu mengelola ini apa namanya? Rumput laut. Nah, jangan sampai isu 2012 terjadi lagi. Apa itu? Ya, semua hampir berapa persen masyarakat Pantai Amal membudidayakan rumput laut, dan di situ ada namanya gelombang yang cukup tidak baik untuk rumput laut sehingga harganya turun. Nah, kan pasti ini menjadi sebuah permasalahan kan? Nah, solusinya apa? Ya itu diversifikasi produk, merubah produk ini menjadi apa? Nah, inovatifkan kembali. Gitu. Yes, benar sekali. Kalau kita jual dengan produk utuh, harganya menjadi berapa gitu. Ya, kita bangsa pasar kita ini udah ekspor kalau rumput laut kan. Nah, kita jual ke Cina kemana-kemana. Tapi kalau misalkan kita produk ini kita kelola dengan baik, solusinya apa sih? Yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, kita kelola, kita bina, kita buat sebuah produk yang menarik, jadi dodol, jadi apa dan lain, dan harganya bisa lebih mahal. Ya, harga rumput laut 15.000. Kalau misalkan kita menjadikan rumput laut menjadi dodol, harganya 25.000. Iya, 25.000. Nah, seperti itu. Iya, Bang. Tapi Bang, kemarin kan ada tuh tentang nelayan itu sendiri. Dina juga sempat sih tanya-tanya dengan mereka bahwa nyatanya mereka itu menjual ikannya ini keluar. Nah, kemudian nyatanya kenapa nggak dijual ke lokal dulu gitu? Kenapa harus langsung diekspor keluar? Dan ternyata karena nggak ada wadah dari pemerintah yang menampung ikan itu sendiri, ikan khas Kota Tarakan itu sendiri untuk dijual di dalam, di lokal itu gimana tuh Bang? Kalau untuk Pertamina. Satu sisi lagi, kita sebagai masyarakat lokal, apakah ini kan kadang kan ikan-ikan yang ada di luar ini kan termasuk ikan yang memiliki nilai jual tinggi ya. Iya, nah, itu satu sisi. Yang kedua, minat masyarakat kita ini apakah sudah ranahnya ke ayo makan ikan atau apa gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, ya kita tidak bisa menutupi yang namanya berbicara terkait taraf hidup. Nah, ketika di sana harga penjualannya jauh lebih mahal, ya otomatis masyarakat akan menjual ke sana walaupun sistem mekanismenya di luar dari aturan-aturan yang ada di pemerintah kan. Nah, itu ya bisa jadi sarana dan prasarana kita juga belum memadai di Indonesia gitu kan. Itu salah satu upaya karena proses pasca panen ikan ini kan cukup panjang. Ikan ini kalau tidak dilakukan proses pengemasan, terus itu pembekuan dan lain, dia akan busuk. Ada rentang waktu berapa itu tadi. Ya solusi terakhir adalah bagaimana ikan ini langsung dijual. Yaitu mungkin ya di daerah negara tetangga kita udah memiliki fasilitas itu dan pasarnya sudah jelas gitu kan. Ya tidak ada salahnya sebenarnya seperti itu. Hanya saja ya mungkin kita perlu pendataan, kemudian ya itu tadi perlu yang namanya kebijakan khusus, baik itu dari nelayannya, baik itu dari pengumpul ikannya. Nah, ini harus memang benar-benar diakomodir. Khususnya nanti ya dibuat sebuah koperasi membentuk sebuah badan hukum yang baik dan di sini terorganisasi dengan baik gitu. Itu sih. Iya, oke Bang. Jadi udah dapat solusinya nih Bang ya untuk permasalahan itu lagi. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir yaitu kreatif atau inovatif. Abang pilih inovatif. Kenapa tuh Bang? Ya, inovatif. Bagaimana kita bisa membuka sebuah inovasi-inovasi baru ya di kalangan-kalangan khususnya anak muda ya. Kalau berbicara kreatif, pernah nggak mendengar salah satu pepatah bahwa setiap anak ataupun setiap orang itu memiliki kreatifnya masing-masing? Iya benar. Ya, kan kalau kita udah berbicara itu pasti setiap orang udah memiliki kreatifnya ya kan. Nah, baik itu dia bisa menulis, baik itu dia bisa public speaking dengan baik, baik itu dia bisa mengembangkan karya-karya dia. Nah, tapi kalau inovatif ini adalah bagaimana kita bisa membaca perkembangan zaman. Nah, ini itu yang agak susah gitu. Inovatif. Jadi
inovatif ini sangat kalau kreatif udah pasti itu akan dipakai setiap saat, ya kan? Kalau inovatif ini kita harus mengikuti zaman. Ya, kamu harus inovatif dan setiap saat itu emang harus inovatif, gitu. Dan sesuatu yang baru. Iya, dan diiringi dengan kreativitasnya kamu, gitu. Itu udah hal yang pasti sejalan, gitu. Kalau dia udah inovatif, pasti kreatif. Itu udah pasti. Kalau kreatif belum tentu dia inovatif. Ya intinya seperti itu sih. Walaupun ini sebenarnya satu kesatuan yang harus emang dicapai gitu kan. Kalau dia dikatakan inovatif, ya emang kreatif kan, inovatifnya itu kreatif. Oke. Wah, kita udah bincang banyak nih sama Bang Abra nih, udah main-main juga. Nah nih terakhir Bang, closing statement. Dina mau, karena ini Hari Sumpah Pemuda, motivasi atau quotes yang ngena untuk pemuda dari Abang nih, untuk teman-teman di rumah. Gimana tuh Bang? Ya teman-teman buat yang lagi melihat ini nantinya, ya kan, saya harap akses anak muda adalah akses yang sangat luar biasa, yang sangat cemerlang, di mana dari momen anak muda inilah teman-teman bisa berkarya, berkreasi, melakukan argumen-argumennya, terus itu bisa menjadi perubahan, baik itu perubahan secara sistemik Indonesia bahkan dunia, yaitu dari anak-anak muda. Karya-karyanya adalah anak-anak muda. Dan saya pernah bercerita bahwa ciptakan satu senyum kepada masyarakat, kamu akan mendapatkan 1000 pahala yang diberikan nantinya. Seperti itu. Itu mungkin intinya semangat terus buat anak muda, khususnya saya sendiri karena saya juga masih kategori anak muda ya. Sama-sama mari kita berkreatif, mari kita mengembangkan produk lokal kita selalu berkreasi. Ayo sama-sama kita bangun Kaltara ini, walaupun menjadi momennya adalah kita provinsi termuda, kan, tetapi kita pasti bisa untuk menjadi yang terdepan seperti itu. Oke, wah keren nih Bang Abra. Terima kasih banyak ya Bang udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai. Iya, bincang-bincang asik dengan Dinda dan teman-teman di rumah. Sekian teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode Bincang Asik selanjutnya dengan narasumber yang tentunya lebih inspiratif. Dinda dan Bang Akbar pamit undur diri dari Bisik Bincang Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.